Hai, hari ini kita akan belajar membuat API dari CodeIgniter 4. Pertama, kita akan download project CodeIgniter 4 di website CodeIgniter, lalu kita ekstrak di htdoc. Setelah itu kita buka di code editor. Di sini saya menggunakan PHP Storm. Lalu kita edit environment. Kita uncomment database ini. Setelah itu kita ubah berdasarkan MySQL kita. Kita buat kontaknya, database-nya mycontact. Lalu kita buka di config database. Kita ubah juga. Setelah itu kita buat database mycontact di phpMyAdmin. Kita buat seperti tadi mycontact. Oke. Lalu kita buat migrate. Database migrate itu kita akan membuat tabel menggunakan CodeIgniter. Salah satu fitur terbaru. Jadi kita bisa membuat tabel migration tanpa mengutak-ngatik phpMyAdmin. Kita buat php spark migrate create contact. Sudah. Lalu kita buka di folder database. Apakah ada? Ups, salah ketik. Maaf. Kita ulangi lagi. PHP migrate create. Oke, lalu kita buka migration. Apakah sudah ada? Oke, itu filenya. Kita buka. Di sini kita akan membuat tabel baru. Ini untuk menambah field, kita add field, add field. Di sini kita tambahkan kolom-kolomnya. Pertama, kita perlu ID, kontak ID. Kontak ID ini menjadi array yang berisi satu tipe. Satu misal tipenya di sini adalah integer. Lalu kita tambahkan lagi yaitu ukuran length atau batas maksimal charnya, yaitu kalau di sini dinamakan constraints. Kita tambahkan constraintnya sebesar 20. Lalu kita tambahkan auto increment karena ini akan menjadi ID. True. Selanjutnya kita tambahkan kolom yang lain yaitu nama. Kita buat nama. Lalu kita tipenya adalah varchar. Lalu kita beri constraints-nya sejumlah 30. Ups, yang atas kata S-nya kita hapus. Oke. Sama dengan 30. Begitu juga dengan nomornya, yaitu kita beri kolom baru lagi. Kita copy aja, paste, lalu kita ganti namanya telepon. Sudah, kita rubah constraint-nya 20. Setelah selesai kita buat primary key-nya. Jadi kita harus menambahkan add key kontak ID, true akan menjadi primary key. Lalu kita buat tabelnya, create table. Nama tabelnya apa? Kita misal ketik kontak. Selesai. Setelah itu kita buat di sini PHP spark migrate untuk menjalankan perintahnya. Sudah selesai, kita cek di phpMyAdmin-nya. Otomatis tabel akan terbuat.
Lalu kita akan membuat model untuk menghubungkan ke database-nya. Kita buat kontak model. Kita beri namespace terlebih dahulu. App model. Ups, terbalik. Lalu kita gunakan use code igniter model agar bisa extend ke model code igniter. Setelah itu kita buat function-functionnya. Pertama kita akan membuat function get. Pertama kita akan mendeklarasikan tabel. Add tabel sama dengan apa tabelnya tadi? Kontak. Setelah itu kita buat fungsinya. Public function get kontak. Di sini kita kasih parameter dollar .id, default value-nya false. Lalu kita beri ini. Jika ada ID-nya, dia akan mencari berdasarkan ID-nya. Jika tidak ada, dia akan menunjukkan semuanya. Salah. Get where. Setelah itu kita buat function lagi, insert public function, insert kategori kontak. Cukup return this db tabel this tabel menggunakan tabel yang di atas kontak. Lalu kita insert $data. Sudah begitu aja. Lalu kita juga akan membuat update kontak dan delete kontak, dan hampir sama. Setelah selesai membuat model, kita membuat controller dulu. Kita buat di sini new class, namanya kontak. Di sini kita akan menggunakan resource controller. Jadi kita use resource controller. Kita extendkan resource controllernya. Pertama kita deklarasikan formatnya. Format yang akan dikeluarkan. Di sini kita ketik format, protected format. Sebentar. Kita bentuk namanya JSON. Biasanya gunakan JSON, bisa XML, tapi biasanya JSON. Lalu kita deklarasikan nama modelnya, model name. Di sini menggunakan tadi app model, kategori kontak model.
kita buat public functionnya, public function index di bawah, public function index. Di sini kita akan memanggil respon, lalu function pada model yaitu get contact. Jadi kita panggil this model get contact. Selesaikan tadi. Misalkan di sini get contact tanpa menggunakan ID karena mengucapkan semua. Lalu kita beri koma 200 sebagai status code API-nya yaitu sukses. Sudah, lalu kita routes. Di sini kita akan memanggil routes-nya $routes. Lalu resource kita panggil namanya kontak. Sudah selesai, nanti akan saya jelaskan di akhir video. Lalu kita coba dulu PHP Spark Shops. Lalu kita buka /kontak. Ups, ada yang error, sebentar. Oh, ternyata ada yang salah, slashnya terbalik. Kita ganti aja slash ini, kita balik. Maaf, sudah selesai. Lalu kita buat seeder saja sebagai dummy, jadi kita bisa memunculkan data-datanya. Kita buka sini database sheets, kita membuat folder kelas baru, PHP kelas kontak seeder. Seeder ini digunakan agar kita dapat membuat dummy data, jadi dia akan otomatis insert jika kita panggil. Di sini kita extendkan namespace dulu, jangan lupa app seeder sebagai app database seeder. Kita ketik. Setelah itu di sini kita use seedernya, kita panggil nanti dan kita extendkan di kelas ini. Jadi kita use container seeder. Oke, ini. Lalu di sini kita buat fungsinya, function run, public function run. Di sini kita akan mengisi dummy datanya. Kita buat array dulu. Setelah itu kita insertkan kedua data ini. Kita ketik Ctrl C jika sudah dijalankan untuk membatalkannya. Lalu di sini kita akan jalankan sheet-nya dengan mengetik PHP Spark db sheet, nama seedernya tadi, kontak seeder. Kita klik, lalu kita cek di PHP admin apakah sudah insert datanya. Kita cek, kita refresh, sudah ke insert. Lalu kita coba jalankan ke tekniknya. Kita coba menggunakan Postman. Di sini metodenya get kontak. Apa kita sudah masuk, data sudah berhasil. Di sini kita menggunakan tadi this root resource. Ini lebih membuat menyimpulkan, bisa katakan satu ini bisa mewakilkan banyak routes. Di API kan juga ada get input, get post,
put dan delete. Kita misalkan gini get, di sini kita panggil namanya tadi kontak. Sebentar. Lalu kita panggil nama kelas dan functionnya. Kalau ini kan mau buat membuang-buang waktu dengan menggunakan root resource, otomatis kita akan membuat semua ini. Yang di bawah ini yang saya buat barusan ini, saya buat contoh index, insert, update dan delete. Cukup satu kali resource itu sudah mewakilkan 4 hal itu tadi. Put. Jadi kita tidak perlu membuat routes yang banyak seperti routes get, route post, route puts, route delete. Cukup membuat routes resource, otomatis code editor akan membuatkan route-nya sendiri.